Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mahasiswa semua, kita masuk ke pertemuan kedua untuk sesi yang kedua ya, atau bagian kedua. Kita masih melanjutkan tentang eh, manajemen mutu untuk pengembangan pendidikan karakter untuk anak usia dini. Oke, untuk selanjutnya saya akan coba share screen untuk bahan materinya. Silakan untuk dilihat kembali materi yang tadi lanjutannya. Oke. Oke, materi lanjutan kita adalah tentang pelaksanaan program pendidikan karakter pada anak usia dini. Ini masuk ke tema yang menurut saya sudah mulai masuk ke hal penting ya. Bahwa penanaman nilai-nilai karakter itu diberikan melalui keteladanan, pertama, kedua pembiasaan, ketiga pengulangan dalam kehidupan sehari-hari dalam suasana lingkungan yang nyaman dan aman. Ada 3 cara yang dilakukan untuk melaksanakan program pendidikan karakter pada anak usia dini. Pertama adalah keteladanan, kedua pembiasaan, dan yang ketiga adalah pengulangan atau repetisi. Dan itu dilaksanakan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, dalam lingkungan yang nyaman dan aman. Oke. Tahap penerapan pendidikan karakter pada anak usia dini itu harus direncanakan, bikin perencanaan. Harus dilaksanakan, maka ada proses pelaksanaan, dan harus ada penilaian atau dievaluasi. Ini tahapan penerapannya. Ya. Bagaimana perencanaan untuk pendidikan karakter anak usia dini? Ini masuk pada tahapan tentang manajemen, kan? Perencanaan, pelaksanaan, ada kontrol atau pengawasan. Perencanaan pendidikan karakter dikembangkan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, mengenal dan memahami anak seutuhnya sesuai dengan tahapan perkembangan dan karakteristik anak. Kemudian yang kedua, penerapan nilai-nilai karakter diterapkan menyatu dalam proses belajar mengajar. Yang dilakukan dengan cara apa saja? Pertama, menentukan nilai karakter apa yang sesuai dengan tema atau kegiatan pembelajaran. Setiap tema dalam pembelajaran itu pasti punya pesan-pesan moral yang berbeda tentu, ya. Lalu menentukan indikator perkembangan dari nilai-nilai karakter tersebut, dan yang ketiga menentukan jenis dan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi menjadi guru untuk bisa mendidik anak menjadi berkarakter itu ternyata harus by design, harus direncanakan dulu. Gak bisa kalau nggak direncanakan, ya. Karena kalau tidak direncanakan nanti setengah perjalanan kesuksesannya akan terganggu, ya. Nah, yang kedua setelah direncanakan adalah pelaksanaan. Nanti kita bahas satu persatu ya, dengan setelah menjelaskan seluruhnya. Tahap kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan pendidikan karakter itu dilakukan melalui kegiatan yang terprogram dan pembiasaan. Kegiatan terprogram itu antara lain apa saja? Pertama, menggali pemahaman anak untuk tiap-tiap nilai karakter yang baik. Kemudian kegiatan ini dapat dilakukan melalui bercerita dan dialog yang dipandu oleh guru. Gitu. Ya, mohon maaf kalau kita tidak terlalu banyak belajar tentang hal-hal begini, ya. Guru harus punya kemampuan bercerita, ya. Juga guru. Kadang-kadang pesan moral itu diceritakan lewat sebuah kisah. Kisahnya menarik, atau siswa sudah pernah dengar cerita itu, tapi belum tentu juga siswa atau peserta didik ketika diminta untuk menjelaskan. Coba menurut kamu apa yang menarik dari kisah ini? Belum tentu juga benar jawabannya. Ya. Oke. Lalu yang kedua, membangun penghayatan. Kegiatan terprogram itu membangun penghayatan dari anak dengan melibatkan emosinya untuk menyadari pentingnya memiliki nilai-nilai karakter yang baik.
membangun penghayatan anak dengan melibatkan emosi. Ya, salah satunya cara pembiasaan itu contoh. Apa kalian kemarin dengar atau lihat di televisi ada yang meninggal karena erupsi Gunung Merapi? Gimana kondisinya? Ada yang pernah lihat cerita di televisi lihat atau di handphone ada yang lihat? Pak, Bu, ternyata menyedihkan ya, banyak orang yang nggak punya rumah, rumahnya hancur, ada orang yang eh, ibu bapaknya meninggal gara-gara kecelakaan atau musibah tadi. Nah, terus saja. Nah, membangun penghayatan dengan cara. Coba nanti besok kalian ngobrol ke orang tua kalian untuk minta membawa uang untuk donasi ataupun sumbangan kepada mereka yang terkena bencana. Nanti kita akan salurkan kepada lembaga-lembaga yang akan menyampaikannya ke sana. Hal itu bagian dari penghayatan dengan emosi. Apalagi kalau misalkan anak sekarang itu kasih video YouTube aja udah bagus, udah bisa langsung klik sebenarnya. Kemudian yang ketiga, mengajak anak untuk bersama-sama melakukan perbuatan yang mencerminkan nilai karakter baik. Ya, gampang lah. Hal-hal beginian kan bisa dilakukan kapan saja. Seperti kalau misalkan Anda lewat bareng-bareng guru, ada orang yang sedang mengemis, Anda kasih, ya nggak banyak, tapi membantu menumbuhkan empati siswa kepada guru, kepada orang-orang yang terkena musibah. Kemudian yang keempat, kegiatan dalam program itu adalah ketercapaian tahapan dari perkembangan anak didik. Nah, ini perlu diketahui bahwa setiap perkembangan anak didik berada di lembaga pendidikan itu perlu dicatat dengan sebaik-baiknya. Ada catatan khusus yang dibuat oleh guru untuk memberikan penjelasan terhadap bagaimana ketercapaian dari tahapan perkembangan anak didik. Karena ini bagian dari kegiatan terprogram untuk pengembangan pendidikan karakter untuk anak usia dini. Nah, sementara kegiatan pembiasaannya itu dapat dilakukan dengan cara apa? Tadi kan terprogram. Yang kedua, sekarang pembiasaan. Bisa dengan kegiatan rutin. Ya, rutin sih ada pembelajaran, bisa. Ya. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan spontan. Spontan itu kegiatan yang on the spot saat itu dilakukan. Lalu ada tentang keteladanan, sama juga nih penjelasan keteladanan sudah ada, diulang lagi di sini. Kemudian yang keempat adalah pengkondisian, treatment, pengkondisian agar siswa itu mau belajar, contohnya seperti apa, atau siswa itu mau berbuat baik kepada orang lain besok harinya seperti apa, itu berarti harus ada pengkondisian. Ya. Dan yang terakhir adalah budaya. Budaya-budaya kita itu relatif sebenarnya sudah cukup baik dan sesuai dengan nilai-nilai Islam sebetulnya. Kalau dimaknai dengan benar tentu. Ya. Seperti contoh ketika ada orang yang meninggal, kemudian kita disunatkan untuk menyolatkan, contoh anak kecil yang masih unyu-unyu itu, ya cobalah belajar untuk, oh ternyata sholat jenazah itu nggak pakai ruku, nggak pakai sujud ya. Itu kan berarti ada budaya yang ingin disampaikan. Itu budaya yang kental dengan nilai-nilai agama. Ada juga budaya yang kental dengan nilai-nilai budaya lokal sendiri. Contohnya ketika kita sebagai, ya sebut ya kalau di Jawa Barat rata-rata orang Sunda gitu, yang namanya istilah-istilah di Sunda itu luar biasa, singkat, padat, jelas. Seperti contohnya hati-hati ketika berbicara abong letah tetulangan, itu menunjukkan bahwa kita tuh harus hati-hati, karena jangan sampai karena lidah kita tidak ada tulangnya terus kita bisa ngomong apa saja gitu ya. Hati-hati tuh, karena budaya itu menunjukkan karakter dari seseorang. Oke. Nah, kemudian dari tadi kita bicara tentang perencanaan, kemudian pelaksanaan. Yang ketiganya adalah tentang penilaiannya. Bahasa lainnya mungkin pengawasannya. Tentu penilaiannya pun ada tujuannya. Kita lihat bahwa penilaian bertujuan itu adalah untuk mengetahui sejauh mana perubahan yang terjadi akibat dari pelaksanaan dan perencanaan tadi itu merubah sikap dan perilaku dari anak
setelah mengikuti kegiatan dalam lembaga PAUD yang syarat dengan nilai-nilai tersebut. Nah, ini ada istilahnya penilaian itu bertujuan. Penilaian yang bertujuan, bukan penilaian yang sebatas formalistik, bukan. Ya. Nah, lalu bagaimana prinsip penilaiannya untuk melihat pengembangan nilai karakter anak? Maka prinsip penilaian itu harus pertama menyeluruh, aspeknya harus menyeluruh. Yang kedua berkesinambungan. Yang ketiganya objektif. Yang keempatnya mendidik. Yang kelimanya kebermaknaan. Jadi tidak boleh tidak bermakna penilaian itulah ketika hanya sebatas si guru tuh nyuruh anak melakukan hal tertentu, tapi kemudian tidak dijadikan sebagai bahan penilaian atau pertimbangan dari perkembangan fisik dari si siswa tersebut. Oke, nah bagaimana kemudian guru melakukan teknik dan instrumen penilaiannya seperti apa? Instrumen penilaian untuk apa? Untuk melihat sejauh mana guru sudah melakukan proses internalisasi pembiasaan dari nilai-nilai tersebut. Bisa dengan dilakukan pengamatan, penugasan, unjuk kerja, pencatatan anekdotal record, pencapaian atau dialog atau wawancara, dokumentasi hasil karya anak atau portofolio, laporan pada orang tua, dan deskripsi profil anak. Nah, kalau kita mau jujur-jujuran, rata-ratanya ya, saya bilang rata-rata, kebanyakan jarang yang memiliki kelengkapan administrasi seperti ini. Makanya butuh kita itu orang-orang muda yang sekarang sedang kuliah ini untuk melihat fenomena masih rendahnya pihak pengelola lembaga terhadap teknik dan instrumen penilaian ini harus dijadikan bagian dari supporting Anda terhadap kegiatan kuliah ini. Nah, berarti setiap orang tua, setiap guru, setiap kepala sekolah, termasuk anak itu sendiri, itu harus punya hasrat untuk berubah. Karena karakter buruk itu bisa berubah menjadi karakter baik. Pak, kalau gitu karakter baik bisa berubah jadi karakter buruk. Yes, pada kondisi tertentu, orang bisa jadi sangat jahat, bisa jadi di suatu pihak, dia bakal sangat baik. Ya. Ketika aku masih muda, katanya, dan bebas berhayal, aku bermimpi ingin mengubah dunia. Seiring dengan bertambahnya usia dan kearifanku, kudapati bahwa dunia tak kunjung berubah. Karena kita berharap dunianya yang berubah. Artinya kita nuntut orang untuk berubah. Kudapati dunia ini tidak kunjung berubah, maka cita-citaku pun dipersempit. Lalu kuputuskan hanya untuk mengubah negeriku, namun tampaknya hasrat itu pun tak ada hasil. Andaikan yang pertama ubah adalah diriku, maka dengan menjadikan diriku teladan, mungkin aku bisa mengubah keluargaku. Lalu berkat inspirasi dan dorongan mereka, bisa jadi aku pun mampu memperbaiki negeriku. Kemudian siapa tahu, aku bisa mengubah, aku bahkan bisa mengubah diri. Ini dari hal-hal kecil. Ini terukir di makam di Westminster Abbey, Inggris. Ya. Ada sebuah makam, di bawah tulisannya ada pernyataan-pernyataan begitu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita sebagai guru tidak boleh hanya sebatas bangga murid kita dapat nilai bagus, contohnya, tapi kita tidak melihat bahwa terjadi perubahan di individu sendiri. Oke, ini bagian-bagian yang dibahas oleh saya untuk menjelaskan materi tentang manajemen pengembangan pendidikan karakter anak untuk usia dini. Dengan harapan bahwa Anda bisa mengikuti kegiatan perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya, dan ini harus dijadikan bagian dari usaha. Sekali lagi, harus dijadikan sebagai bagian dari usaha agar Anda menjadi orang-orang baik, yang hebat, dan bermartabat. Ya. Saya kutip penjelasan dari quote dari Helen Gedowitz. Karakter tidak diwariskan, tapi sesuatu yang dibangun secara berkesinambungan. Hari demi hari melalui pikiran dan perbuatan, pikiran demi pikiran, dan tindakan demi tindakan.
Tidak ada loro jonggrang dalam membentuk karakter yang dia pengen dibangunkan Prambanan oleh Bandung Bondowoso dalam waktu 1 malam. Semuanya by proses. Jadi untuk guru-guru, kita berharap bahwa adalah menjadi orang-orang yang memberikan pengaruh besar terhadap perubahan negeri ini dengan cara Anda melakukan tugas Anda dengan sebaik-baiknya menjadi guru PAUD di tempatnya masing-masing. Dari saya itu saja dulu untuk pengantar untuk pertemuan kedua kita. Saya mohon maaf kalau baru pertama ini saya juga bikin konten dan nanti mungkin untuk perkuliahannya Anda saya kasih tahu link YouTube-nya, Anda tinggal pelajari YouTube-nya. Ya. Oke, nah untuk tugas saya ingin sampaikan kepada Anda untuk tugasnya ini, Anda itu harus membuat sebuah resume mingguan yang berisi pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Saya akan rajin mungkin dalam waktu 2-3 hari bikin konten, Anda pelajari lagi, terus pelajari lagi, sampai kita 16 kali pertemuan, sampai dengan UAS, nanti akan saya bentuk semuanya dalam bentuk kegiatan di media YouTube. Pertama, untuk resume mingguan itu dibuat per minggu. Oke, dibuat per minggu. Harusnya. Tapi kalau sekarang dikereyewe langsung. Per materinya itu sebanyak 4 lembar. 4 lembar itu berarti ada 8 halaman bolak-balik. Nanti saya akan kirimkan template-nya buat Anda. Anda nanti print out, nulis di situ. Resume mingguan itu apa maksudnya? Anda mencari bahan dan referensi lainnya yang itu adalah sesuai dengan urutan dari materi yang pernah saya sampaikan di pertemuan pertama. Kalau ada yang lupa, silakan buka lagi link YouTube-nya untuk sesi yang pertama. Jadi pertemuan kedua kita hari ini adalah tentang manajemen pengembangan karakter anak usia dini. Nah, itu silakan Anda cari bahan-bahannya dari internet boleh, dari buku boleh, tapi ditulis tangan. Nah, ini yang penting, tulis tangan. Ditulis di kertas A4 bolak-balik 8 halaman. Berarti kalau 8 halaman cukup 4 lembar. Kalau Anda nulisnya hanya di bagian depannya saja, belakangnya kosong, berarti Anda siapkan 8 lembar. Gitu. Itu resume mingguan, ya, resume mingguannya. Nanti di pertemuan yang ketiga nanti akan saya sampaikan tugas yang lain, yaitu Anda harus melakukan mini research, ya, mini research ke lapangan untuk mengambil data di lapangan terkait dengan pelaksanaan manajemen mutu untuk pendidikan anak usia dini dilihat dari berbagai perspektif. Oke, sekali lagi tugas Anda adalah membuat resume mingguan. Saya nanti akan kirimkan di grup untuk template-nya. Demikian, kita ketemu lagi mudah-mudahan hari Rabu, nanti saya akan upload lagi. Nanti kalau Anda mau ya silahkan di subscribe saja, nanti bisa ketahuan nanti, oh ini tugas, ini kuliahnya. Ya. Oke, demikian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.